Alhamdulillah umur 23 hari sejak tanam biji sudah keluar bakal buah. Bakal buah. Alhamdulillah. Ini tinggal rambatannya ini yang kurang banyak, nanti ini ke atas kita kasih rafia lagi. Sudah mencapai atas. Ini di setiap ketiak daun ini itu ini ke atas, di setiap ketiak daun ada. Ini nanti dikasih rambatan lagi nih ke atas. Alhamdulillah bagus-bagus, cuma ini ada hama yang makan daun ini. Nanti kita cari hamanya apa. Biasanya kumbang. Cara mengatasinya ya kita ambil satu-satu kumbangnya. Biasanya kumbang biasanya. Kemarin kita udah dapat kumbang. Ini hari ini belum. Ini kurang nggak mau merambat ke atas nih, harusnya merambat. Kita tambahin nanti biar nggak turun. Udah banyak bunganya, bakal buahnya. Itu tadi di cabang sekunder malah, bukan utama. Kalau utama biasanya cenderung bunga jantan. Kalau di cabang sekunder bunga betina. Ini tinggal nambahkan rafia. Ini udah beli rafia untuk nambahkan atasnya lagi untuk merambat. Jadi yang horizontal ke sana biar bisa merambat. Terus ini paling nanti kita tuntun. Ini kan cabang sekunder, bukan pohon utama yang ini. Nanti kita akan tuntun, sama yang kesini semuanya cabang sekunder. Ini malah ke pohon cabai. Nah ini nanti dinaikkan, bukan sama bakal buah. Jasimnya sebagian sudah kita tanam, sebagian barang rumput udah gede-gede, harusnya udah tanam. Tapi ini tinggal nambah media lagi, yang sebelah sini belum sempet. Ini harusnya malam, kalau siang kita lagi puasa sih. Naik turun bawa media ke atas, aduh terlalu capek deh. Ini yang sini sudah dipindah semua. Ini yang kemarin, nah ini kumbangnya ini. Ini kumbangnya seperti ini nih, yang makan daun apa namanya, aduh terbang, daun timun. Kumbangnya seperti itu. Nanti kita akan cari lagi. Nah itu tadi di bunga yang lagi melakukan penyerbukan. Kupu-kupu mana tadi ya, dari bunga sini tadi. Nah itu kupu, dia membantu penyerbukan ini. Nah ini dia ngambil dari bunga jantan. Sebenarnya dia ngambilnya buat sendiri, cuma akhirnya kan kakinya atau tubuhnya menyentuh benang sari itu ya, terus dia nanti pindah ke bunga betina, akhirnya terjadi penyerbukan.
Ya, seperti itu. Aduh, blur. Banyak kukunya ya kan, bunganya kuning jadi menarik perhatian serangga. Ya Gusti Allah menciptakan makhluknya, baik manusia, hewan, tumbuhan itu sudah sangat-sangat sempurna. Jadi untuk bertahan hidup, untuk perlindungan diri, dan untuk beradaptasi dengan lingkungan itu sudah sempurna. Jadi apa yang dibutuhkan itu sudah diciptakan. Kayak serangga ya, di kupu-kupu itu butuhnya yang ada di dalam bunga, ya udah diciptakan tanaman yang berbunga kuning sehingga menarik perhatian mereka. Menguntungkan bagi serangga, tetapi timbal baliknya menguntungkan pula buat tanaman itu sendiri. Jadi serangga selain dapat makanan dari sana, dia akhirnya tanpa sengaja memindahkan benang sari ke kepala putik, dari bunga betin jantan ke bunga betinnya. Akhirnya terjadi penyerbukan. Nah, bunga betinanya jadi bakal buahnya bisa menjadi buah. Kalau tidak terjadi penyerbukan, maka tidak bakal buahnya rontok, nggak jadi buah. Itu makanya diciptakannya itu udah sempurna semuanya. Manusia itu sebenarnya terima beres, terima beres sudah. Penyerbukan sudah ada yang melakukan, ya, terima beres. Kita nanam, tanah sudah subur. Suburnya dari mana? Ya dari mikroorganisme. Jadi kotoran hewan, sisa-sisa tanaman, daun-daun kering yang jatuh, kemudian iya, iya kotoran hewan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya diciptakan juga ada manfaatnya, cuma kan bagi kita manfaatnya sedikit, ya udah kita eliminasi saja. Ya, nah ini apa, tawon, lebah. Ini lebah. Sebenarnya kita takut ini. Ini kalau nyengat luar biasa, ini pegel. Tapi biarkanlah. Iya, jadi tanaman bisa tumbuh subur ya karena tanahnya subur karena banyak mengandung bahan organik dan kompos, bokasi, humus. Nah, yang menciptakan kompos, bokasi, humus itu mikroorganisme yang mengurai bahan organik mentah menjadi kompos di dalam tanah. Kemudian ada cacing juga dan hewan-hewan tanah lainnya. Mereka saling bahu-membahu untuk mengurai bahan organik, diubahnya menjadi kompos. Dan bakteri selain mengurai, ada jamur juga, jamur. Mereka bakteri jamur yang hidup di koloni prakaran di dalam tanah, itu mereka mengambil manfaat dari bahan organik, dari akar tanaman yang mengeluarkan gula. Akhirnya mereka hidup, mereka mengeluarkan enzim atau zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada bakteri, ada mikroba yang dia bisa mengurai fiksasi nitrogen sehingga kebutuhan nitrogen tanaman tercukupi. Ada bakteri yang bisa mengurai kalium, fosfor dan lain sebagainya. Sudah komplit, semuanya sudah komplit di dalam tanah. Maka sebenarnya manusia itu sangat-sangat dimudahkan, diuntungkan. Tidak perlu ngapa-ngapain lah manusia, cuma tinggal mengikuti aturan alam saja yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah bagus. Tapi ya balik lagi, karena biasanya sifat manusia itu apa yang sudah kita terima itu merasa belum cukup, sehingga memodifikasi ya, memodifikasi. Kayak misalnya tanaman cabai kita kalau ditumbuh secara normal, secara wajar ya seperti itulah, sebenarnya sudah sangat banyak menghasilkan. Oh ya, ini cabai, kemarin teman ada yang menyampaikan bahwa tanaman cabai itu adalah tanaman yang memiliki perakaran dalam, sehingga ketika kita menanam cabai dengan media yang pendek,
ini paling 15 cm ketebalan, maka kurang optimal. Cabai harus ditanam di media yang minimal itu 40 cm bahkan sampai 50 cm ketinggiannya, jadi 2 jengkal. Nah, yang tingginya, tanahnya tingginya sekitar 2 jengkal. Makanya kalau ditanamnya di planter bag itu bagus. Kalau di wadah ya, planter bag itu kan tinggi, dipenuhi terus buat nanam cabai, nanti hasilnya akan bagus. Nah, kembali lagi tadi, hasil yang kita peroleh dari alam sebenarnya sudah cukup, sudah sangat-sangat cukup. Cuma karena keinginan manusia yang terus-menerus, ada keinginan-keinginan baru, maka apa yang dihasilkan dari alam itu dirasa belum cukup. Oleh karena itu mereka berpikir, mereka mengolah, mereka memodifikasi supaya hasil yang diterima dari alam itu bisa dilipat gandakan, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, gitu, seperti itu. Akhirnya apa jalannya ya, dengan cara ada yang merugikan, ada yang menguntungkan, tapi ada yang merugikan juga. Bahkan setelah itu dilakukan terus-menerus, contohnya umpamanya dengan pemberian pupuk sintetis ya, bagus sih hasilnya, tapi di sisi lain itu merugikan. Kemudian dengan menyemprot hama dengan pestisida, herbisida, insektisida, ya menguntungkan bagi dia, tetapi dalam jangka panjang sangat-sangat merugikan. Itu seperti itu. Pokoknya kalau udah apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan sistem alam ini, maka ya lama-lama kita sendiri yang akan memetik kerugiannya. Itu seperti itu. Ya, bagaimana lagi, memang adanya seperti ini. Mudah-mudahan ya ke depan kita semakin banyak yang mau menanam secara organik dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai pupuk, sehingga terjadi kelestarian alam kita tetap terjaga. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.